Sedang mengulang jahit intradermal lagi, Dok. Tadi udah sampai jahit kutis. Sudah ada yang dapat feel-nya untuk jahit-jahit intradermal. Wah, cepet dong nih berarti nih. Ini Dokter Adam nih langsung bisa dapat feel-nya, Dok. Jahit intradermalnya udah. Jadi kebetulan kali ini saya mendapatkan amanah untuk cerita sedikit mengenai penjahitan di daerah ekstremitas. Seperti kita ketahui bahwa ekstremitas itu merupakan daerah yang paling luar ya, cukup luar. Kalau pakai celana pendek, pakai lengan pendek, maka otomatis ekstremitas itu akan terlihat dari luar. Jadi dia sebagai konsekuensinya dia jadi gampang untuk kena trauma. Kemudian secara estetik juga akan terlihat oleh orang luar, jadi oleh masyarakat. Jadi kita perlu memikirkan atau melakukan tata laksana yang baik supaya luka di daerah ekstremitas itu tidak menimbulkan parut yang jelek. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa sih karakteristik dari ekstremitas sehingga kita harus memikirkan secara khusus gitu. Seperti kita ketahui bahwa ekstremitas itu karena dia ada sendi di sana, jadi dipakai untuk bergerak. Maka kita akan berhadapan dengan kulit-kulit yang relatif tegang, apalagi adik-adik ini yang masih muda-muda nih, kalau kita berhadapan orang yang masih muda, pasti kulitnya pasti relatif elastis, jadi tegang. Padahal salah satu musuh dari jahitan itu adalah jahitan yang tegang, karena dengan tegang pasti otomatis nanti parutnya akan jadi lebih jelek. Jadi satu itu kulitnya relatif tegang karena di sana banyak sendi, banyak digunakan sehingga kita berhadapan dengan tension. Kemudian yang kedua adalah vaskularisasi. Kaki itu ekstremitas inferior, dulu guru saya dokter selalu menyampaikan daerah yang paling jauh dari jantung. Sehingga vaskularisasinya relatif jelek dibandingkan dengan kita berhadapan dengan wajah seperti itu. Jadi otomatis kalau vaskularisasinya nggak bagus, maka penyembuhan lukanya juga tidak sebaik daerah yang lain. Ada kemudian yang ketiga adalah gravitasi. Kita bicara lagi nih soal ekstremitas inferior atau bawah. Kalau arteri karena ada pressure, ada tekanan, dia bisa sampai ujung. Tapi kalau pembuluh balik seperti vena, kalau ada gravitasi maka berat bagi dia untuk kembali ke jantung. Apa sih masalahnya kalau ada gravitasi? Jadi pembuluh baliknya nggak bisa jalan. Jadi udem deh lukanya, pada kaki udem, otomatis nanti penyembuhan lukanya juga jadi jelek. Bisa jadi nanti luka yang teman-teman jahit jadi terbuka, atau kalau misalnya sudah tidak ada jahitan di sana, lukanya jadi tidak sembuh-sembuh. Apa yang mesti kita kerjakan nih kalau kita berada dengan luka di daerah ekstremitas? Tentunya kita mesti melakukan, kalau kita berhadapan dengan luka yang kronis, kita melakukan debri demam yang baik ya, sehingga kita sudah mendapatkan luka yang cukup baik atau cukup adekuat untuk ditutup. Terus kita bicara soal materinya, benang dan jarumnya yang kita pakai. Biasanya kalau daerah ekstremitas inferior, kita bisa pakai ukuran 30 atau 40. Mungkin kalau di ekstremitas superior, di daerah kaki, tangan gitu mungkin boleh lah pakai 30 ya karena relatif kecil, atau 40. Tapi kalau yang di kaki itu terutama daerah plantar gitu, kalian mengerjakan klavus atau kalus atau ingroin tunnel, saya biasanya menggunakan benang yang relatif besar, 20 seperti itu. Karena kita butuh sesuatu materi yang cukup kuat untuk mempertahankan supaya kulit ini aproksimasinya tetap baik. Karena kenapa? Tadi balik lagi ke tadi, dia tegang, dia tempat untuk berjalan. Jadi semakin jauh dari jantung istilahnya disampaikan, maka kita gunakan materi-materi yang relatif lebih, ukurannya lebih besar. Terus tentunya penjahitannya harus lapis demi lapis. Tadi dokter Gadia pasti sudah, kalian sudah, teman-teman sudah sampai ke jahitan intradermal, jahitan subkutis. Tadi kita sudah bicara mengenai menjahit yang lebih dalam, lapis demi lapis. Sehingga daerah dermis sama epidermis itu cuman tinggal menjahit atau mempertahankan kekuatan kulit saja. Jadi nggak boleh tuh pakai jahitan besar 20 terus jahitnya ambilnya dalam, langsung mengambil subkutis kemudian ketemu lagi ke kulit supaya lebih praktis. Nanti akhirnya kalau nggak jebol ya parutnya akan jelek. Nah setelah nanti lukanya sudah kering nih, kita akan cabut jahitan. Cabut jahitan tentunya
pencabutan jahitannya relatif lebih lama, bisa 10 sampai 14 hari. Kalau sudah 14 hari ternyata lukanya masih basah, lukanya masih belum menutup, ya jangan cepat-cepat dicabut. Jadi karakteristik tiap luka itu berbeda, teman-teman. Jadi kita mesti individual, mesti luka demi luka. Tidak semua luka kita samakan, cuma rata-rata sekitar segitu. Kalau ternyata kurang dari 14 hari kita lihat lukanya sudah relatif kering, ya bolehlah kita cabut jahitannya. Setelah dicabut jahitannya masih ada nih terapi belakangnya, ya. Karena kita akan berhadapan dengan komplikasi yang mungkin terjadi, yang tentunya tidak kita harapkan. Ada parut di sana, ada keloid di sana, ada kontraktur malah mungkin, karena kita berhadapan dengan daerah sendi. Nah, bagaimana cara tata laksananya? Kalau untuk parut, yang paling sederhana adalah menggunakan pressure garment. Tahu ya pressure garment ya? Nah, yang paling gampang itu pressure garment yang warnanya coklat itu ya, seperti kain elastik yang warnanya coklat. Nah, itu saya rasa teman-teman mungkin sudah menggunakan ya. Itu dibalutkan, dilingkarkan ke daerah luka. Seringnya pasien kadang-kadang suka merasa bahwa lukanya sudah sembuh nih dok. Kenapa sih dok lukanya sudah sembuh mesti harus dikasih seperti ini? Dikasih elastik perban, dipertahankan sampai cukup lama deh. Mesti menunggu sampai lukanya itu matur atau lukanya itu matang kalau kita bilang. Itu lama itu, bisa sampai 3 bulan. Saya biasanya suka sharing sama pasien foto deh. Jadi saya ceritakan nih fotonya. Pak, Bu, Mas, Mbak, ini kalau nggak mau dipakai ini nih, nanti lukanya jadi seperti ini. Kita tunjukin aja foto-foto yang lukanya parutnya jelek-jelek. Jadi mereka biasanya akan takut kan. Nah, jadi mereka akan menurut lah istilahnya sama dokter ini. Soalnya nanti kalau nggak seperti itu, nanti pasien parutnya sudah jelek, datang lagi tuh ke dokter. Saya kemarin dioperasi sama dokter Adam, jadinya seperti ini, jadi jendol lagi seperti ini. Padahal kita sudah inform konsen. Nah, kadang-kadang ada baiknya kita menunjukkan hal-hal atau menunjukkan contoh-contoh yang komplikasi yang tidak kita harapkan supaya mereka itu mau, mereka itu nurut sama kita. Karena teman dari parut, teman dari luka, teman dari dokter bedah plastik dari sampaikan itu adalah waktu deh. Dengan waktu itu luka bisa jadi jelek, bisa jadi baik. Nah, itu kita mesti sampaikan sama pasien. Tentunya kita harapkan dengan waktu kita bisa membuat luka itu menjadi lebih baik. Nggak bisa tuh namanya luka itu seperti mesin mobil masuk ke bengkel, kemudian keluar sudah langsung fresh, kemudian bisa langsung dipakai seperti baru. Tidak pada manusia nggak seperti itu. Kita mesti sampaikan sama pasien. Mungkin itu dokter Gadia, sedikit cerita mengenai ekstremitas. Monggo kalau mau dilanjutkan, saya juga ikut mau lihat teman-teman di sini. Dia punya pertanyaan nggak untuk dokter Eri? Mungkin izin bertanya. Ya, silahkan dokter. Ya dokter Fatih. Mungkin kalau misalnya ada luka di daerah persendian, misalnya di lutut atau di siku, itu kan gampang banget merenggang dok. Ketika pasien menekukan lutut atau siku itu merenggang. Misalnya ada kejadian seperti itu dan lukanya sebenarnya kecil tapi terbuka kedalamannya misalnya sekitar kurang dari setengah senti, panjangnya juga paling cuma 2-3 cm aja dok, tapi bikin perdarahan aktif yang sangat banyak dok. Nah itu ada tips triknya nggak dok dengan menggunakan jenis jahitan atau benang apa dok agar lukanya nggak sering terbuka? Izin jawab ya dokter Gadia. Silakan dok. Biasanya dek, dokter Fatih, jadi kalau saya ada luka daerah persendian, entah itu di siku, entah itu di wrist, ankle, ataupun lutut, setelah saya jahit, pasiennya saya pakaiin deker deh. Tahu deker untuk main badminton atau kadang-kadang untuk sepak bola itu. Jadi idealnya kan di splint ya, tapi nggak mungkin kan kita splint daerah ekstremitas karena mereka berjalan kan. Jadi saya pakaiin deker. Waktu awal-awal seminggu pertama saya pakai elastik perban karena itu kencang dan kuat dan pasien biasanya tidak nyaman. Jadi mereka tidak mau menggerakkan persendian tersebut. Kemudian setelah 1 minggu atau mungkin 2 minggu setelah waktunya dokter Fatih untuk cabut jahitan, biasanya elastik saya lepas, kemudian saya gunakan deker sampai 3 bulan. Itu mesti kita sampaikan sama pasiennya, Pak, Bu, Mas, Mbak, boleh mandi nih, boleh mandi. Setelah mandi dipasang lagi ya, kalau misalnya nggak nyaman, kalau tidur boleh dilepas.
Tapi kalau aktivitas, terutama kalau aktivitas, gunakan itu. Kalau di kaki, saya kadang-kadang minta mereka pakai kaos kaki bola. Karena kaos kaki bola itu kan panjang dan kenceng deh. Nggak nyaman, kita mesti sampaikan, wah ini masih emang nggak nyaman, emang nggak nyaman. Cuman kalau kita mau berbicara soal hasil parut yang baik, itu mesti dipakai. Kemudian kalau daerah paha, saya kadang-kadang minta mereka pakai celana sepeda atau celana senam kalau perempuan. Ya, celana senam itu kan juga ketat juga. Kalau mereka nggak nyaman pakainya kalau aktivitas saja. Kalau di rumah, kalau tidur nggak usah dipakai karena itu kan kenceng dan lembab ya, jadi rasanya nggak nyaman. Nah kalau sudah terlanjur terbuka, kamu lihat aja kalau misalnya jarak space terbukanya masih 1 atau 2 mili, ya biarkan dia sekunder healing karena kalau kalian jahit kembali kadang-kadang luka bekas jahitan yang berikutnya itu akan lebih besar daripada luka awalnya, itu jadi nggak begitu baik. Tapi kalau lukanya terbukanya lebar, kita bilang lebih dari 1 cm, ya mesti dekati inform konsen ulang untuk kemungkinan mungkin lebih baik kita lakukan penjahitan kembali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Dokter Gadia, silahkan kalau ada yang menambahkan. Udah cukup sih dok. Ya yang penting kerja sama pasien ya dok, berarti pasien compliance-nya juga baik, kita harus edukasi dan memberikan pengertian ke pasien itu juga harus jelas. Ada pertanyaan lain? Ya dok, mungkin dok satu lagi boleh nggak dok? Ya silakan Dokter Fatih. Maaf dok. Kalau langsung saya. Pasiennya nanya dok, dari luka itu sampai misalnya 2 minggu kemudian setelah luka itu pasiennya ada lomba lari dok, dia lukanya daerah lutut. Nah itu kira-kira gimana ya dok? Sampai berapa lama pasien tersebut bisa beraktivitas berat dok? Nah, maksudnya menunggu agar luka itu bisa safe atau aman dok? Katanya kalau disuruh nggak mau ikut lomba lari ya nggak bisa ya Dokter Fatih ya. Ya sebenarnya luka-luka seperti itu sih kita tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Cuman yang kita minta adalah mengurangi aktivitas tersebut. Kalau misalnya memang lomba larinya itu mempertaruhkan banyak hal yang penting dalam kehidupannya, ya mau nggak mau ya monggo silahkan gitu. Cuman disampaikan aja konsekuensinya. Lomba lari kan paling 1 hari ya, seperti itu. Nah setelah itu kalian kita kalau namanya kita bicara soal penyembuhan luka itu kan bisa 3 bulan sampai 6 bulan. Jadi 1 kali occasion saya rasa nggak masalah kalau dia memang harus mengerjakan apa yang dia kerjakan. Asal selanjutnya dia tetap bisa menuruti apa yang Dokter Fatih sampaikan. Mungkin seperti itu dok. Terima kasih banyak dok. Iya sama-sama. Lagi konsen banget nih kayaknya dok. Iya, makanya saya juga agak bingung nih masuk ke grup gini terus suruh ngomong, mesti mereka lagi pada konsen malah jadi terganggu dengerin saya ngomong, makanya jadi diceritain aja dok ya. Silikon padnya bagus banget nih Dokter Gadia. Iya, sebenarnya memang agak beda sih ya dok ya sensasinya. Iya benar-benar ya, tetap ada bedanya. Dokter Adam lu tanya mungkin tentang penjahitan di area ekstremitas. Izin dok bertanya. Iya silakan dokter. Selain imobilisasi ada tips lain nggak dok untuk menghindari scar di daerah ekstremitas dok? Selain dikebat itu tadi. Kita ada preparat dressing sih mas ya. Jadi yang bisa digunakan. Saya percaya pasti Mas Adam juga sudah pernah dengar seperti golongan-golongan silikon itu, baik silikon gel maupun silikon sheet yang bisa diberikan pada lukanya. Jadi pada waktu awal-awal itu setelah luka kering ya, jangan lupa setelah luka kering. Jadi kalau lukanya masih ada eksudat, masih keluar cairan, ini jangan dikasih silikon seperti itu, karena nanti akan mengganggu penyembuhan luka. Jadi kalau misalnya luka sudah betul-betul kering, belum sembuh ya, luka kering itu biasanya kalau orang awam bilang sudah nggak keluar cairan sama sekali, mereka bilang bahwa lukanya sudah sembuh. Nah itu teman-teman bisa menambahkan preparat dressing seperti itu. Kalau saya boleh sebut nama merek, pasti teman-teman tahu ya, seperti Dermatik, Kelopot, itu bisa diberikan
Dan itu mesti rajin ya Mas ya, jadi disampaikan sama pasiennya, jangan cuman mereka berharap dikasih 1 kali 2 kali kemudian berharap lukanya langsung baik, nggak bisa. Itu harus rajin dipulihkan. Bisa kita sekali lagi kita bersahabat dengan waktu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu, sampai luka itu benar-benar matur. Untuk injeksi-injeksi seperti itu kalau saya pribadi, saya biasanya berikan setelah mulai ada keluhan. Jadi misalnya lukanya sudah mulai menonjol atau teraba keras atau gatal, baru saya memberikan injeksi-injeksi seperti itu, triamcinolone acetonide, karena relatif nyeri kalau untuk diberikan ke pasien, jadi mereka relatif biasanya agak nggak nyaman. Tapi kalau kayak salep atau gel atau sheet itu biasanya kan relatif tidak ada rasa nyeri, jadi non invasif. Cuman sekali lagi mesti disampaikan ke pasien bahwa ini continue terus menerus seperti itu. Dan kita mesti sampaikan, kalau saya selalu sampaikan sama pasien kalau ada luka itu jangan berharap luka itu hilang. Mau ketemu sama dokter bedah plastik manapun jangan berharap itu luka hilang. Cuman luka itu bisa kita samarkan. Jadi bisa, terutama kalau mereka yang kulitnya bagus, orang-orang Caucasian itu kan relatif penyembuhan lukanya bagus sekali. Cuma kalau diperhatikan dengan baik mungkin pasti masih ada bekas-bekas luka di sana. Jadi mesti sampaikan tuh sama pasien gitu. So, mereka harapannya nggak terlalu tinggi. Dokter Gadia mungkin ada tambahan, Dokter Gadia? Ya dok, mungkin kalau di daerah itu kan agak susah ya dok pemberian Betul. lokot atau silikon gel. Kalau penggunaan plester gimana ya dok? Oh iya betul. Silakan Dokter Gadia mungkin bisa sharing. Di sini ada nggak apa-apa, aku juga ikut mau mendengarkan. Ya jadi mungkin kalau misalnya di daerah susah dapat silikon sheet atau silikon gel sheet yang tadi dokter Eri sampaikan, bisa modalitas paling gampang itu kita pakai plester. Jadi plester kita tekan di atas lukanya, jadi plesternya itu berbaris dempet-dempet gitu, atau bisa tumpang tindih untuk mencegah terjadinya scar yang menonjol atau scar yang kurang acceptable. Itu salah satu modalitasnya. Lagi-lagi juga bilang ke pasiennya bahwa penggunaan plester ini harus jangka waktu panjang ya dok ya, nggak mungkin bisa 1-2 minggu saja, bisa berbulan sampai lukanya matur gitu. Betul banget tuh, saya malah terlupakan ya, disampaikan oleh Dokter Gadia itu sesuatu yang sederhana yang mungkin cukup mudah untuk didapat ya kalau di teman-teman di daerah. Jadi bisa disampaikan sama pasiennya untuk menggunakan plester. Karena dokter Adam ini dari Banjarmasin dok, dokter Danu dari mana ya dok? Lupa tadi. Dari Kediri dok. Oh dari Kediri. Oh, ya. Dokter Fatih. Mungkin itu dulu Dokter Gadia. Ya dok. Saya izin pamit. Terima kasih untuk kesempatannya. Mudah-mudahan yang disampaikan bisa memberikan manfaat. Pamit dulu ya. Ya dok. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya kamar mandi sebentar ya.